Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah berlimpah tetapi merasa kosong. Mengapa ini terjadi? Firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 27, Lukas 15 ayat 27 dan 28 bahagian mengatakan, "Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan yang sehat." Anak sulung itu marah dan tidak mau masuk. Saudara, bacaan kita hari ini, kisah ini kita boleh baca di dalam Injil Lukas 15 ayat 25 hingga 32. Ini merupakan perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang atau sesat. Ilustrasi. Dari bacaan kita pagi ini saudara, bersama bapaknya si sulung hidup berkelimpahan. Namun kedekatan dan kebersamaan dengan bapaknya, kelimpahan yang tidak henti diterimanya itu baginya tidak berarti apapun dan tidak membuatnya bahagia. Mengapa saudara? Si sulung itu bersifat ego. Dia memusatkan hidupnya kepada diri sendiri begitu rupa sehingga apapun di luar kepentingannya sendiri itu tidak berarti. Adik kandungnya sendiri pun baginya tidak berarti. Pada saat adik yang hilang itu pulang, bukan kegembiraan yang memenuhi hatinya. Dia tidak suka bapaknya menerima adiknya kembali. Tidak suka bapaknya mengampuni adiknya. Tidak suka adiknya menerima kebaikan. Bahkan kegembiraan bapaknya yang meluap-luap karena kepulangan adiknya membuatnya marah. Si sulung tidak setuju kehendak maupun tindakan bapaknya. Saudara, kadang beginilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Jika kita tidak setuju dengan kehendak dan tindakan Tuhan, apa yang kita mahu ialah agar Tuhan yang menuruti keinginan kita. Tanpa kita sadar, kita merasa kosong dalam diri sedangkan kita menerima banyak berkat, tetapi merasa tidak mendapat sesuatu pun. Berkelimpahan namun merasa tidak memiliki apapun. Dicintai tetapi merasa dibelakangi. Dirangkul tetapi merasa diabaikan, disertai namun merasa dipulaukan, dilindungi tetapi merasa dibiarkan, dituntun tetapi merasa ditinggalkan, berlimpah tetapi merasa kosong. Dalam hal ini saudara, kita perlu memeriksa hati kita sebelum kekosongan dalam hati yang menguasai. Adakah di hati ada hal-hal yang menghalang kita merasakan limpah kasih Tuhan yang luar biasa? Jika ada, serahkan perkara itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan atau kasih Tuhan yang menguasai hati kita. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk senantiasa memeriksa hati pikiran kita, agar hati kita itu merasa selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita berterima kasih, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk selalu merasa bersyukur dan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami dan memberikan kami pengertian mengenai dengan renungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.